Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat siang ya, jatahnya pagi lupa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Mentor yang kami hormati, Bapak Adri Wahyu Utomo, Bapak Jamil yang kami hormati, dan juga Ibu Sinta yang berbahagia hari ini ya. Insya Allah kita akan memasuki seminar rancangan ya yang akan menjadi pra pendahuluan dari kegiatan sebelum off campus nanti habituasi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa ruh kegiatan ini adalah bagaimana nanti Bu Sintarmi dan teman-teman kembali ke OPD-nya masing-masing, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang mungkin kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini, Pak, sebagai tugas keseharian beliau sebagai guru di tempatnya masing-masing. Namun bedanya sekarang bagaimana kegiatan-kegiatan itu dilekatkan dengan nilai-nilai. Jadi kalau kita bilang semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan robot, tapi ada satu hal yang nggak bisa dikerjakan, yaitu dengan nilai. Nah ini, jadi bedanya kita nanti di kegiatan Ibu Sintarmi dan teman-teman adalah di situ. Jadi makanya outputnya itu adalah output nilai dasar. Mungkin seperti itu pendahuluan dari saya. Dan waktu penyajian nanti totally semuanya 20 menit. Kita ingin melihat rohnya dari kegiatan Bu Sintarmi. Bu Sintarmi cukup penyajiannya, judulnya apa? Ya, berapa kegiatan yang diambil? Jelaskan cukup satu kegiatan saja. Ya, satu kegiatan saja dari mulai kegiatannya apa, tahapannya apa sampai ke nilai dan dampaknya. Gitu ya. Jadi judulnya apa? Kemudian penetapan isu ya. Berapa kegiatan yang diambil, kegiatannya apa gitu ya, penetapan isunya, kemudian kegiatan tahapan sampai ke nilainya. Mungkin itu ya. Kemudian nanti mohon masukannya dari Pak Adri Wahyu Utomo terkait apa-apa yang disampaikan Bu Sintarmi nanti, bagaimana dimungkinkan untuk dilakukan atau tidak dan lain sebagainya. Silakan memberikan masukan dan kita mohon penguatan, motivasi dan lain sebagainya dari Bapak penguji kita, Bapak Jamil Azhari ya. Oke. Ya, langsung saja ya Ibu Sinta, dipersilakan itu ya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Jamil, terus Bapak Mentor Bapak Adri, sama Ibu Zendia. Baik, saya akan langsung share screen PowerPoint-nya, Bu. Mengingatkan Bu Sintarmi sudah di-record? Sudah. Untuk yang bagian udah ya? Oke, silakan. Baik, ini rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Judulnya itu optimalisasi proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas 9 pada materi listrik dinamis dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning di SMP Negeri 32 Bengkulu Tengah. Identifikasi yang saya lakukan ini ada dengan menggunakan teknik USG atau Urgency Service Approach. Isu yang pertama yaitu kurang optimalnya proses pembelajaran pada pelajaran IPA di kelas 9 pada materi listrik dinamis dikarenakan hanya menggunakan metode ceramah. Terus yang kedua, kurangnya minat baca sebagai penerapan kegiatan literasi sekolah. Kemudian yang ketiga, belum adanya buku daftar inventaris laboratorium dan ruang laboratorium. Dari teknik ini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa judul yang saya ambil yaitu dari isu yang pertama, yaitu optimalisasi proses pembelajaran pada pembelajaran IPA di kelas 9 pada materi listrik dinamis dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini dampak umum jika isu itu tidak dilaksanakan.
Ya, pertama pembelajaran menjadi membosankan, terus minat belajar siswa jadi menurun, siswa kurang aktif dalam mengumpulkan tugas, terus hasil belajarnya rendah, serta ketuntasan belajarnya juga ikut rendah. Dari isu tersebut ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama ada perbaikan RPP, terus membuat media pembelajaran, membuat lembar kerja, membuat soalnya, kemudian melakukan proses pembelajaran dengan discovery learning, yang terakhir melakukan evaluasi. Ini kegiatan yang pertama, yaitu perbaikan RPP mapel IPA kelas 9 pada materi listrik dinamis. Tahapan kegiatannya ada 5, konsultasi dengan rektor, setelah aktif silabus, perbaikan RPP, pencetakan RPP, kemudian melakukan RPP hasil revisi kepada mentor. Output nilai dasarnya, ini terbentuknya nilai sopan, kemudian tanggung jawab, mandiri, dan saling menghargai yang akan saya terapkan pada diri saya sendiri, sehingga dapatlah RPP yang efektif. Nilai dasarnya itu etika publik sopan, akuntabilitas tanggung jawab, komitmen mutu efektif, anti korupsi mandiri, dan nasionalisme saling menghargai. Kontribusinya pada kegiatan ini adalah untuk mewujudkan visi ke sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, serta peduli terhadap lingkungan. Analisis dampaknya, jika saya tidak melakukan revisi RPP IPA ini dengan berkonsultasi dengan mentor, serta bertanggung jawab terhadap RPP, maka pembelajaran yang akan dilakukan nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak memperoleh RPP yang berkualitas serta tidak efektif. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, Bu. Saya kembali kepada Dirjen dia. Terima kasih banyak Bu Sinta untuk penjelasannya. Ada 6 kegiatan ya Pak ya yang akan dilakukan oleh Bu Sinta. Salah satunya tadi membuat RPP. Mudah-mudahan dengan RPP ini ada kegiatan-kegiatan yang akan membuat nilai lebih ya dalam hal membangun profesionalisme Bu Sinta di tempatnya bertugas dan juga menjadi magnet bagi timnya di sana nanti. Silakan Pak Adri Wahyu Utomo, waktunya kami berikan 5 menit ya Pak ya untuk memberikan saran, masukan, dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa waktu yang lalu ini mungkin sudah sekitar 3 kali mungkin ya. Ibu Sinta ini sudah berdiskusi dengan kami beberapa permasalahan yang ada di sekolah ini tentang pembelajaran. Terus dari permasalahan itu muncullah Ibu Sinta ini untuk mengambil permasalahan itu tentang pembelajaran yang pas untuk mengajar kelas 9. Nah, saya selaku kepala sekolah, saya dukung, bagus. Ya, memang saat ini hasil dari kegiatan belajar mengajar di SMP 32 itu kurang mendukung, kurang bagus lah hasilnya ya, karena tadi sudah disampaikan sama Bu Sinta, selain buku yang ada, juga karena lokasi di tempat kita mungkin yang agak daerah pedalaman, dengan metode pembelajaran yang seperti itu terus tidak ada perubahan ya, anak sampai saat ini nilainya tidak maksimal. Nah, dengan itu Bu Sinta punya terobosan dengan beberapa langkah yang disampaikan tersebut ya kami dukung. Dan mudah-mudahan saja tidak sebatas ini. Setelah itu juga nanti tidak bosan-bosannya mencari ide lain untuk berkreativitas sehingga pembelajaran itu lebih berdaya maksimal. Saya kira itu sementara. Terima kasih banyak Pak Adri Wahyu Utomo. Jadi memang kondisinya saat ini masih seperti itu ya Pak ya, dan harapannya apa-apa yang dilakukan oleh Bu Sinta nanti menjadi terobosan ya Bu Sinta, yang itu yang diharapkan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adri Wahyu Utomo, mohon bantuannya nanti ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita ke penguji kita, Bapak Jamil Azari ya. Mohon penguatannya, mohon motivasinya dan pembobotannya ya Pak ya. Silakan Pak Jamil. Terima kasih Bu Zendia.
sebagai coach. Yang saya hormati Pak Adri Wahyu Utomo dan penyaji Ibu Sintarmi Apriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari penjabaran dari Ibu Sintarmi tadi, Bu, ini berdasarkan judul yang ditampilkan, di kelas 9 pada materi listrik dan dinamis dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning di SMP N32 Bengkulu Tengah. Saya menangkap ini, Bu. Selama COVID, misalnya pandemi COVID-19 ini kan ini para guru atau ini pengajar ini kan bervariasi, maksudnya dengan pandemi ini kan banyak metode pembelajaran, ini termasuk yang ditampilkan sama Ibu Sintarmi ini kan pembelajaran discovery learning. Nah, yang saya tanyakan ini, maksudnya pembelajaran discovery learning ini pernah baru dilaksanakan, apa pernah dilaksanakan, dan hambatan-hambatan yang ini timbul nanti di pembelajaran IPA di kelas Ibu yang laksanakan itu bisa ada solusinya, maksudnya itu yang saya tanyakan, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil. Jadi seperti apa Bu Sinta, sudah pernah dilaksanakan atau belum? Dan jika ada kendala-kendala seperti apa solusinya ya? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan, itu di SMP Negeri 32, khususnya pada materi listrik dinamis ini, belum pernah diterapkan model discovery learning. Karena kami itu guru di SMP-nya itu 2 orang itu memiliki latar belakang pendidikan biologi. Jadi kurang fisikanya itu kurang, materi fisikanya itu. Terutama dalam ujian praktek dengan menggunakan alat-alat laboratorium gitu. Nah, jadi agak kurang. Gurunya banyak menggunakan metode ceramah. Karena latar belakangnya tadi adalah guru biologi. Oke, selanjutnya kalau ada kendala-kendala seperti apa nanti dalam penerapannya metode ini? Kalau kendala-kendala insya Allah dioptimalkan. Ada soalnya kan kami alat-alatnya ini baru-baru, udah lengkap. Kan jadi alat-alat praktikum untuk di laboratoriumnya, khususnya untuk listrik dinamis ini sudah lengkap. Jadi bisa langsung diterapkan kepada siswanya. Alatnya baru ya Pak Adri ya. Insya Allah ini ya sudah disupport gitu ya dengan alat dan ini ya guru yang kompatibel ya, yang kompeten ya. Ya, itu ya. Oke. Semoga didukung sama mentornya, Bu. Iya. Dan support penuh ya dari mentornya ya. Mentornya. Oke, bentar. Silahkan ini Bu. Bu Sintarmi ini sukses, Bu ya. Amin, amin, amin. Oke. Masih ada Pak Jamil, kira-kira Pak Jamil? Ini nanti waktu habituasi di tempat kerjanya nanti kan itu kan mungkin ada video-video itu Bu nanti ya. Iya. Bu Sintarmi atau foto-foto yang itu nanti kan yang ada nanti waktu habituasinya nanti. Itu minta tolong nanti Pak mentornya di ini ya Pak ya. Iya. Pak Adri Wahyu Utomo ya ya. Pak. Ya, oke ya itu Bu Iya. ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jamil. Insya Allah ya tadi ya Pak Jamil mengingatkan kembali bahwa apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan bagaimana Bu Sintarmi mencoba untuk melakukan secara totalitas ya terkait apa-apa yang kemudian sudah dimiliki. Ya, insya Allah ya support dari Pak Mentor gitu ya. Kemudian juga alat juga sudah ada dan bagaimana kemudian kalaupun nanti ada kendala-kendala Pak Jamil berharap nanti memang ada solusi gitu ya. Jadi optimalisasi sungguh-sungguh di sini ya. Kemudian mengingatkan kembali tentang bukti ya. Jadi bahwa kita sudah bicara kemarin di akuntabilitas ya. Jadi ada 2 hal ya. Responsibility to answer, accountability to
do ya. Jadi yang kita lakukan itu juga harus bisa dibuktikan. Jadi nggak cuma kita lakukan saja ya. Jadi itu ya, nanti ada video, ada berbagai macam gitu ya. Apapun itu kemudian terdokumentasi dengan baik ya, sehingga nanti ruh itu bisa dirasakan oleh penguji dan kita yang memang tidak terlibat di dalam kegiatan Bu Sintarmi gitu ya. Mungkin itu saja ya. Selebihnya mengingatkan kembali bahwa ini habituasi 30 hari ya. Bagaimana semua nilai-nilai itu bisa dicapai gitu ya, nilai aneka, dan benar-benar ya Pak Mentor ada dampaknya ya. Ada dampaknya bisa dirasakan oleh instansi di tempat Bu Sintarmi, bahkan nanti itu sampai ada yang ngomong gitu ya. Ih kayaknya Bu Sintarmi ini sejak diklat ada gimana gitu ya, ada bedanya gitu ya. Nah, itu tanda-tanda ada feedback gitu ya. Nah, ada sesuatu gitu ya. Oh, tuh keren gitu ya. Tapi nggak bisa kerja sama gitu ya, misalnya gitu ya. Sekarang kayaknya udah mau ngetim gitu. Nah, itu juga salah satu ciri ya Pak ya. Jadi kita berharap bukan cuma outputnya yang keren gitu ya, tapi nilai-nilainya itu yang kemudian kita mau lihat ya Pak ya. Nilai-nilai, karena kita butuh orang-orang seperti itu. Karena targetnya nanti ke depan mereka ini menjadi role model ya Pak ya. Menjadi aset di instansi Bapak. Menjadi aset di kabupaten tempat dia bertugas gitu ya. Mudah-mudahan levelnya terus menaik nanti ya, seperti itu. Ya, mohon bantuannya Pak ya. Kami dari Diklat, dari BPSDM itu sudah selesai tugasnya gitu ya. Kami itu cuma semacam gosok-gosok gitu ya Pak ya. Selebihnya itu kami kembalikan ke Pak Mentor untuk menjadikan nih Bu Sinta ya sebagai role model ke depan gitu. Gitu ya. Di sekolahnya Bu ya. Ya, gitu ya. Mungkin itu saja ya Pak ya. Kita beri applause untuk Bu Sintarmi, sukses, mohon supportnya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adri, Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Silakan ya di record ya Bu, di live dulu ya, izin ya Pak ya. Di live dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak, sehat-sehat semua.